to this computer. Oke, mari kita mulai. Jadi hari ini saya sampaikan terkait dengan mesin konversi energi. Ya, tentunya ini banyak sekali sebenarnya untuk sebuah mesin konversi energi. Ya, tapi paling ini akan saya sampaikan beberapa yang memang terkait yang mungkin barangkali sering kita pelajari atau mungkin nanti bagian dari riset atau ingin bagian dari pengembangan Anda. Ya. Nah, yang pertama ini hanya sebagai just review, overview dari perkuliahan yang sudah Anda lakukan. Ya, internal combustion engine. Ya, ini kok nggak muncul. Note-nya, oke, ini ya. Ini harus digeser ke atas. Oke, ya. Ini ada, mungkin barangkali saya pakai warna biru. Oke, internal combustion engine. Ya, motor pembakaran dalam. Ini juga sudah Anda pelajari di basicnya di termodinamika, kemudian di motor bakar, ya. Dan sekali lagi ini bukan teknik mesin sebenarnya ya. Jadi sebagaimana saya sampaikan waktu saya mau masuk ini saya mau bikin masuk teknik mesin, ingin buat mobil, bukan ternyata salah menerjemahkan saya. Jadi sebenarnya itu mechanical bukan mesin. Nah, sekarang ini kita untuk mesin dibelajari di internal combustion engine. Jadi mechanical secara keseluruhan itu bukan engine sebenarnya ya. Mudah-mudahan kalian juga paham kenapa kalian masuk teknik mesin bukan karena ingin buat mobil gitu ya. Tapi ini bagian kecil dari mechanical. Ya, jadi ada yang dikenal dengan istilah four stroke engine, two stroke, Dyson, Wankel, Atkinson, Genome, jet propulsion. Ini bagian-bagian dari internal combustion engine. Ada juga yang di external combustion, ada juga ya. Tapi ini yang internal combustion engine. Oke. Oh, next. Harus ditutup dulu dia. Nah, oke. Ini saya skip ya. Cuma saya mau lihat gambarnya aja di sini. Aduh, kok nggak jalan ya? Sebentar, ini harusnya jalan. Gimana caranya supaya jalan? Nah, sebentar. Ini saya berubah dulu posisinya. Nah, nggak jalan juga ya? Oke, sebentar ya. Stop share. Harus dirubah dulu posisinya. Oh, kalau di sini nggak bisa jalan dia ya. Sebentar ya. Sebentar. Oh, nggak bisa jalan juga dia. Ini dia harusnya bergerak ini. Kalian nggak bisa bergerak, nggak bisa lihat ini bergerak ya. Sebentar. Teknologinya gimana dia bisa bergerak? Kalau ini saya buat seperti ini. Nah, coba lihat. Ini bergerak nggak? Bergerak, Pak. Bergerak ya? Bergerak ya, kelihatan ya pergerakannya ya? Kelihatan ya? Oke, saya lanjutkan. Jadi ini sebenarnya yang saya katakan tadi, ini basic dari motor pembakaran dalam, 4 tak atau 4 stroke engine. Ya, 4 stroke engine. Di sini ada ya, kalau kalian perhatikan ini bentuk satu piston. Sebenarnya nanti kalau di mobil itu bisa 4 piston, 2 piston, 3 piston, 4 piston. Ini yang namanya piston, yang bergerak ini namanya piston. Ya. Jadi motor biasanya satu, ya rata-rata satu motor. Mobil rata-rata 4, ya, ada yang 3, ada yang 6, bahkan ada yang 8 untuk kapasitas besar. Nah, secara garis besar ini ada piston. Kemudian kalau dia 4 stroke engine, ini kalian perhatikan, ini ada intake. Ya, ada saluran masuk. Apa itu yang masuk ke sini? Ya, perhatikan. Ini mungkin sekejap Anda tidak bisa lihat, tapi kalau Anda perhatikan terus perkara, mungkin 1 menit itu akan kelihatan. Jadi ini yang namanya intake, katup masuk. Di katup masuk ini akan masuk ya, akan masuk itu campuran udara dan bahan bakar. Ya, campuran udara dan bahan bakar. Nah, nanti siapa yang dari mana dia masuknya? Itu tadi teknologi yang dulu itu ada namanya karburator. Sekarang udah sistemnya injection. Ya, sistemnya injection. Ya, motor injeksi mulai tahun 2014 untuk motor-motor harus semua injeksi. Ini sesuai dengan standar Euro 3. Nah, dulu itu dikarburasi. Kalau kalian melihat motor-motor lama, mobil lama itu pakai namanya karburator, karburasi. Jadi akan masuk ke sini, ya. Kemudian setelah masuk, ya, dia ada proses diisap, ya. Begitu diisap masuk bahan bakar udara, kemudian dia dimampatkan kompresi,
Ya, kalian ingat mungkin siklus Otto ya, dikompresi, setelah dikompresi ini ada proses ignition ya. Ini dari ignition atau kita yang biasa sebut busi gitu ya. Ya, setelah itu dia terbakar, setelah dia terbakar dia turun pistonnya, kemudian dia naik lagi. Begitu dia naik lagi, proses naik lagi di sini, ini katup buang out. Ya, katup buang terbuka, kemana dia larinya? Seret ke muffler, ya, atau ke knalpot. Ya, oke. Ini secara basic seperti itu pergerakannya motor bakar. Tapi kembali lagi dengan teknologi yang sekarang, itu tadi masuk bahan bakarnya sudah pakai injeksi, artinya sudah terukur, sudah computerized, ya. Kemudian proses pembakarannya pun sekarang sudah diatur kapan dia pembakarannya. Nah, untuk model yang lama kalian lihat di sini, ini ada masuk sini kan. Nah, ini ada coil, ada aki. Nah, untuk mengatur kapan dia buka, kapan dia memencikan bunga api di busi ini, kapan dia buka tutup, ini diatur dari sini. Ini yang namanya crankshaft. Ya, lihat bentuknya kan nggak beraturan, bukan yang nggak beraturan ya. Nah, lihat nih, ini yang kalau yang motor-motor mobil sekarang ini yang namanya cam. Nah, dia bergeraknya dari mana? Dari sini. Jadi dari putaran crankshaft ini dikopel langsung, atau bukan dikopel langsung, ini ada roda gigi, kemudian di sini ada rodnya nih. Ya, ada rod yang mengatur kapan. Nah, di sini dia ini yang namanya, kalau dulu tuh namanya platina. Sekarang sudah diganti menjadi CDI, capacitor discharge ignition. Ya, teknologi yang terbaru yang saya katakan tadi sudah computerized, sudah ada yang namanya EFI, electric fuel injection. Ya, dia yang mengatur ini pengapiannya, ya. Jadi buka tutup katup, kemudian pengapian, ini diatur dari putaran crankshaft. Nah, yang mengkonek antara crankshaft dengan cam yang di atas ini, ya, dengan cam yang di atas ini pakai rod. Sekarang macam-macam, nggak cuma rod, ada yang pakai namanya belt. Ya. Nah, ini perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, jadi sekali lagi paling tidak ini basic dari motor pembakaran dalam 4 tak, ya. Nah, apa itu 4 tak? Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat pergerakan ini kan ada pergerakannya. Ya, 4 tak itu ada isap, kompresi, ya, istilah itu kemudian kerja, terus ada istilah kerja buang. Jadi 4 langkah. Ini ada 4 langkah. Ya, apa yang dimaksud dengan 4 langkah? Nah, 2 kali putaran, 2 putaran crankshaft ini akan melakukan 1 kali proses kerja. Ya, ingat 360 derajat, dia berputar 360 derajat itu 2 langkah. 360 derajat berikutnya lagi, dia 2 langkah lagi. Nah, dalam 2 putaran crankshaft ini, dia akan mendapatkan 1 kali proses kerja. Ya, mudah-mudahan Anda paham. Anda bisa bayangkan bagaimana pergerakan dari internal combustion engine ini. Sekali lagi bahwa ya, ini basic, ya. Ini basic dan sekarang sudah banyak berubah, ya, terutama masalah bahan bakar, ya. Pengaturan bahan bakar ini sudah computerized, kemudian pengapian sekarang pun sudah computerized. Tapi kerjanya sama aja, ini ada proses isap, ada proses kompresi, ada proses kerja, ada proses buang. Ya, muffler juga tekniknya sudah canggih. Sudah ada converter kit untuk mengurangi emisi dari proses pembakaran. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, ini standar dari saya nggak jelaskan, ini udah standar dari untuk siklus Otto dan siklus diesel. Ya, nah bedanya apa? Ini di sini kan bedanya. Jadi ignition yang terjadi pada motor Otto itu pada volume konstan. Sedangkan untuk motor diesel terjadi pada tekanan konstan. Ya, ini proses yang terjadi pada motor Otto dan diesel. Oke. Nah, kemudian ini siklus ideal. Tolong Anda perhatikan di sini. Di sini pasti ada sesuatu yang tidak runcing.
Ya, dan kita ketahui tidak ada satupun ini yang namanya ideal, tidak ada yang 100% efisiensi. Pasti sekecil apapun itu ada losses, sekecil apapun itu ada yang hilang energinya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya, saya jelaskan aja, tapi sekali lagi detail itu ada di termodinamika dan di motor pembakaran dalam. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa terjadinya proses ini karena apa? Ada perhatikan di sini, ini kan proses ya, ini proses piston pergerakan piston. Dorong ke sini. Setelah dorong di sini, ini yang namanya TMA. TMA itu titik mati atas. Di sini titik mati bawah di sini. Jadi pada saat piston bergerak ke sini, itu katup ya. Di sini ada perubahan ini ya, ada perubahan apanya? Tekanan turun sekali. Kenapa? Karena di titik ini ada kemungkinan terjadinya dalam sekian detik katup masuk dan katup buang terbuka bersamaan. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa ada isap, ada katup masuk terbuka, ada katup masuk tertutup. Jadi salah satunya itu harus ada yang tertutup, salah satunya ada yang harus terbuka. Nah, pada saat mendekati tema maupun TMB, titik mati atas maupun titik mati bawah, di satu saat dia akan ada sekian detik itu bersamaan terbukanya. Yang satu mau nutup, yang satu mau buka, sehingga di sini dia nggak ideal lagi bentuknya, nggak runcing lagi. Nih bentuknya seperti ini. Nah, ini yang saya tambahkan penjelasan terkait dengan kenapa dia tidak runcing di sini. Ya, nah inilah yang diupayakan terkait dengan peningkatan efisiensi atau eksergi. Bagaimana sekarang dengan computerized peluang untuk terbuka atau terbuka bersamaan itu kecil sekali. Ya, udah makin canggih sekarang. Ya, kira-kira seperti itu penjelasannya. Nah, ini contoh aja mobil. Ini juga saya skip. Ya, kalian sudah banyak tahu. Nah, kemudian ada 4 langkah. Ini motor saya nih. Vespa sama Ninja ini. Motor saya 2 tak. Ada satu lagi sebenarnya Yamaha Alfa. Ini motor lahir, kalian mungkin belum lahir. Motor ada, kalian belum lahir. Oke, bedanya apa? Bisa langsung kasih gambar aja. Nah, lihat. Tolong perhatikan. Ini yang two-stroke. Two-stroke engine. Ya. Jadi kalau tadi yang four-stroke itu satu putaran, 2 putaran dia menghasilkan kerja, 2 putaran crankshaft dia menghasilkan kerja. Nah, yang two stroke dia 1 putaran aja nih. 1 putaran crankshaft dia dapat 1 kerja. 1 pembakaran gitu maksudnya. Nah, bedanya apa ini dengan yang 4 tak? Ya, yang two stroke dengan yang four stroke bedanya apa? Kalian perhatikan. Di sini ada sisi masuk. Sisi masuknya di sini deh. Intake-nya di sini deh. Lebih sederhana sebenarnya kalau dari sisi teknologi. Jadi ini intake, pada saat dia intake terbuka, masuk sini kan. Ya, kemudian setelah masuk dia dibilas nih, bukan dibilas, dia dibawa putar oleh crankshaft, kemudian dia naik ke atas sini. Sampai kepada di sini ada ruang bakar. Nah, apa yang masuk di intake ini bedanya dengan motor 4 tangka, bahwa yang masuk ke sini itu adalah bahan bakar dan ini dia, oil. Ya, makanya di motor 4 tangkah itu, motor 2 langkah ini, oilnya itu ada 2. Oil buat membantu proses pembakaran untuk pelumasan di dinding silinder ini, dan oil untuk gearbox. Jadi two stroke ini oilnya untuk pembakaran, combustion, dan untuk transmisi. Ibaratnya kalau yang untuk pembakaran, anak-anak motor nyebutnya ini oli samping gitu loh. Padahal itu yang dibakar. Sementara untuk oli transmisi ini disebutnya oli mesin, bukan. Jadi motor 2 langkah itu dia menggunakan 2 oli, 1 untuk transmisi, 1 untuk pembakaran. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Setelah diputar ke sini bahan bakar, dia naik ke atas. Begitu naik ke atas, di sini nanti dengan perjalannya waktu dan diatur sekarang sudah computerized, ini kapan dia mulai terbakar busi ini, memberikan api. Setelah dia terbakar, langsung dia kebuang lewat sini. Ini nanti ke muffler. Ya, jadi seperti ini. Nah, makanya motor dia bercampur dengan oli, makanya dia lebih, kalau kalian perhatikan exhaust-nya itu kotor. Karena ada proses oli ini, di sini ada olinya ini. Apalagi kalau ada pembakaran yang tidak sempurna.
Makanya yang keluar dari knalpot tuh banyak yang kotor. Kalian yang ikut program yang Seleco Marathon tuh, pakai motor apa? Seingat saya dulu pernah pakai motor Ninja itu. Kotor itu dari knalpot dan berisik pula. Ya karena putaran tinggi nih. Ya, kayak ini untuk yang 4-stroke. Ya, untuk kelanjutan kekurangan saya skip. Kemudian ini untuk ini diesel. Ini diesel. Dia 4-stroke tapi diesel. Coba tolong Anda perhatikan. Ya, ini saya nggak bisa nanya nih, mestinya saya tanya-tanya dulu. Jadi tolong perhatikan, sama juga dengan yang 4-stroke, yang engine, yang diesel, yang auto. Nih, yang untuk yang diesel, 4-stroke diesel, bedanya apa? Yang sangat signifikan adalah nih di intake. Intake ini dia isinya cuma apa? Udara. Ya. Jadi yang masuk ke intake ini, masuk ke saluran masuknya cuma udara. Terus bahan bakarnya dari mana? Bahan bakarnya itu dari sini. Ini yang namanya injektor. Jadi tolong perhatikan, ini bukan busi, ini injektor. Injektor ini menginjektor apa? Injektor ini menginjektorkan bahan bakar solar. Dalam hal ini solar atau DEX ya. Ya. Nah, teknologi yang sekarang berkembang lagi yang saya katakan tadi banyak sekarang injektor ini yang sudah computerized, kapan dia menyemburkan bahan bakar sejumlah berapa gitu ya. Ya, ini yang sangat signifikan. Jadi tolong perhatikan, mungkin barangkali ada kalian yang belum tahu, di diesel tuh nggak pakai busi. Dia tadi di siklus tadi itu kan diesel itu pada saat bekerjanya itu pada saat pressure tinggi. Jadi begitu dia pressure tinggi, disemburkan bahan bakar, terjadi di sini proses pembakaran. Nah, ini outletnya, ke ruang exhaust, ke exhaust. Ya, jadi ini yang prinsip dasar yang membedakan antara diesel sama bensin, ya, di injektor ini. Walaupun di bensin juga ada sistem pemberian bahan bakarnya itu dengan namanya GDI. Ada juga tuh teknologi GDI, gasoline direct injection. Ini ada di mobil Mitsubishi. Ya. Jadi sekali lagi, dan ini berisik. Kenapa? Pressure-nya tinggi. Ya, makanya mobil diesel itu lebih berisik, relatif lebih berisik ya. Walaupun sekarang teknologi sekarang sudah mumpuni, noise-nya itu sudah berkurang. Ya. Jadi ini perbedaan yang mendasar sekali lagi antara auto dengan diesel. Ya, tolong perhatikan di sistem pembakaran ini. Ya, sekali lagi kapan dia bukanya katup, kapan dia memberikannya itu sekarang ini sudah computerized. Ya. Bahkan di Toyota itu sudah mengembangkan teknologi common rail. Apa itu common rail? Ya, bagaimana? Ini kalau satu kan, bagaimana dia 4 piston? Jadi kan harus diatur sedemikian rupa supaya berimbang kerjanya, nggak pincang salah satu pistonnya. Nah, problemnya memang di injektor ini untuk motor diesel, dia harus benar-benar bersih. Juga filter udara itu. Ini kalau filter udara kotor, udah lampam untuk tenaganya tuh diesel itu. Ya, jadi kembali lagi injektornya harus bersih sehingga harus diperhatikan bahan bakar yang masuk. Ya, nggak bisa beli eceran-eceran yang rusak-rusak itu apa yang campur segala macam. Oke. Ini kemudian ada advantage dan disadvantage, ya skip aja ya. Nah, ini dulu mobil saya nih. Panther nih, saya pakai Panther. Nah, untuk yang otomotif juga, bukan otomotif, untuk yang vehicle yang lain, ya truk-truk ini kebanyakan udah pakai diesel, bis, kereta juga yang pakai diesel, pesawat saya nggak tahu nih, pesawat saya dia pakainya nggak pakai diesel ya bahan bakarnya, tapi saya nggak tahu untuk yang ini. Wengkel, nah kalau Anda perhatikan ini kerjanya seperti ini. Jadi untuk yang wengkel tadi, dia masuknya ini, ya masuk, ya kemudian di sini ada proses, ya kan masuk kan? Jadi intinya sama aja, ada intake, isap, kompresi, ignition, kerja, ada buang. Jadi itu prinsip 4 tak. Jadi ada hisap, ini prosesnya sama. Hisap, kompresi, compression, kemudian ada ignition, ignition ini bakar atau kerja, dan ada buang. Ini atau exhaust lah, dibuang. Ini prinsip juga. Cuma bentuknya kan beda dia kan. Jadi bagaimana dia pergerakan? Ini percikan bunga api.
Ya, kira-kira seperti ini. Nah, teknologi ini kalau nggak salah di mobil Mazda kalau nggak salah ada dia menggunakan sistem seperti ini. Ini mobil apa? Oh, Mazda ya. Iya, Mazda nih. Ya, RX-8. Ya, dia menggunakan teknologi ini. Ya, mesin ini. Oke, terus kemudian ada ini ada apa namanya? Apa namanya tadi? Atkinson ya, Atkinson engine. Ya, ini juga modelnya seperti ini. Ini udah bukan ini udah pekerjaan Anda semua di apa namanya? Di Kindi nih, kinematika dinamika nih. Bagaimana mengatur pergerakan ini, batangan ini sama ini. Oh, ya, ini saya skip biar Anda tahu aja. Terus kemudian nanti untuk yang di pesawat ya. Yang di pesawat ini yang apa? Kalau Anda perhatikan model pesawat yang baling-baling. Anda perhatikan pesawat yang menggunakan baling-baling. Dia seperti ini nih. Ya. Jadi Anda perhatikan baling-balingnya deh. Nah, lihat nih. Ya kan? Jadi ini pergerakan putar baling-baling itu menggunakan rotary engine. Ya, ini yang dipakai biasanya di helikopter, yang dipakai di tentu pesawat-pesawat lama atau pesawat-pesawat yang kapasitas kecil ya. Ini menggunakan rotary engine. Bisa skip. Oke. Itu terkait dengan otomotif. Ya, jadi buat review buat Anda, silakan nanti Anda tentu Anda perdalam lagi kalau nanti mau digunakan buat skripsi atau seminar terkait dengan bagaimana sih mengatur pembakarannya, bagaimana sih yang optimal, bagaimana sih mengurangi emisi, ya tentunya di bagian nanti yang lebih detail lagi tidak dipelajari di sini di SKI ya. Ya, jadi ini hanya sekedar general. Nah, kemudian di geothermal, tugas-tugas kalian di grup kelas ini atau kelas yang lain sudah banyak cerita dengan geothermal. Ya, bagaimana geothermal klasifikasinya, potensinya, geothermal dunia, ini sudah kalian bahas kemarin di tugas-tugas kalian. Dan memang ini mestinya materi ini disampaikan di awal. Tapi karena saya kemarin mengatur koordinasi dengan 4 kelas ini saya skip. Jadi nggak apa-apa, biar kalian belajar dulu tuh tentang geothermal. Ya. Jadi saya di sini tidak perlu menjelaskan lebih banyak. Ya. Paling tidak secara garis besar ada perhatikan di sini ada deep well-nya, ada apa namanya? Nah, sumurnya ya, sumur itu nanti bisa keluar di hot water, kemudian di sini ada flash tank, ada steam langsung digerakkan, ini yang disebut dengan direct ya, di sini direct langsung digunakan untuk menggerakkan turbin. Sementara ini sebelum sampai ke turbin dia ada heat exchanger. Ini yang disebut dengan binary. Ini yang direct. Ya. Dipakai langsung dia. Steam yang dari panas bumi dipakai langsung untuk menggerakkan turbin. Sementara yang ini, panas yang dari panas bumi, dia digunakan sebagai pembuat steam. Ya, pembuat steam, jadi makanya di sini diperlukan heat exchanger. Setelah itu langsung diinjekkan lagi ke bumi. Nah, setelah terbentuk steam, steam itulah yang digunakan untuk menggerakkan turbin. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini mungkin barangkali skema yang lebih lengkap sedikit. Ya, dari sini masuk ke turbin yang direct, masuk ke turbin, dari turbin kemudian steamnya harus didinginkan sebelum dia diinjek. Kenapa? Karena dia panas nih suhunya. Nih, setelah dari steam ini suhunya masih panas. Ya, sehingga sebelum diinjek ke perut bumi dia harus didinginkan oleh kondenser. Nah, kemudian kondenser airnya dari mana? Karena dia adanya di gunung, nggak mungkin kita menggunakan air laut. Sehingga dia menggunakan biasanya air danau, air situ atau air sungai, menggunakan cooling tower. Ya, jadi ada 2 heat exchanger di sini, ada kondenser, ada cooling tower. Ya, ini yang untuk yang direct tadi, yang direct langsung digunakan untuk menggerakkan turbin. Sementara untuk yang binary ini Anda perhatikan sekali lagi dari geothermal ini masuk ke heat exchanger. Apa fungsi heat exchanger? Dia membuat steam, ya steam di sini. Ya, terus kemudian setelah dia menjadikan steam itu digunakan untuk menggerakkan turbin, nah kemudian digunakan lagi kondenser untuk mendinginkan turbin lagi. Ya, sementara gas bumi yang dari geothermal setelah dia masuk ke heat exchanger, injek dia masuk ke perut bumi lagi.
Dan ini juga masih menggunakan cooling tower. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa geothermal itu nggak ada yang menggunakan air laut. Karena biasanya memang geothermal adanya di pegunungan, ya nggak ada air laut. Ya, nah ini komponen ini semuanya nih kecuali generator ini orang mechanical. Ya, ini juga sama nih. Dari sini ini orang mechanical. Ya, mungkin dari perut buminya ini orang geofisik kali ya. Ya, generatornya orang elektro. Ini peran kita banyak di sini. Ya. Mungkin saya pernah cerita bahwa tahun 2013 itu kita harus mempunyai engineer di bidang geothermal itu 750 engineer. Kayaknya belum sampai sekarang. Ya, masih kurang sekali tenaganya. Ya, di samping memang pemerintah belum ya, sampai saya lihat ini belum menggalakkan terkait dengan geothermal, masih sangat kecil sekali pemanfaatan. Kita punya potensi 5 besar di dunia, tapi belum sampai 5% pemanfaatannya. Nah, ini tentunya tantangan buat kalian. 5-10 tahun ke depan, mungkin kalian ada di birokrasi barangkali ya. Jadi ini tolong nanti diperhatikan betul. Oke, ini ada saya skip. Kemudian ini juga saya skip, Termalnya. Ini juga sama ya, saya skip ya. Nggak perlu lagi penjelasannya. Yang banyak yang geothermal yang perlu saya skip. Kira-kira seperti ini ya, adanya di pegunungan ya. Oke, satu lagi. Mungkin barangkali di real condition ini tidak lurus seperti ini. Bisa aja nih sumurnya itu dia miring, motongnya miring ke sini gitu loh. Atau ke sini gitu di dalam. Enggak mesti lurus. Ya, enggak mesti lurus. Nah, ini sistemnya, piping juga bagian dari anak mesin, ya. Jadi sekali lagi di bagian utama itu ada turbin, ada generator, ada condenser, ada cooling tower. Ini the main part of geothermal. Ya, kondenser Anda belajar di heat exchanger atau heat transfer, cooling tower juga demikian. Ya, turbin di sistem fluida atau di mechanical fluida. Ini yang saya katakan tadi, bagian atau peran teknik mesin atau teknik mechanical ini besar sekali ya di sistem pembangkit ini. Kalau Prof. Radi waktu itu cerita problem-problem yang terjadi itu di sini, di piping nih. Ya. Bagaimana isolasinya. Ini biasanya kalau udah 15 tahun itu kadang-kadang ini isolasi udah nggak bagus. Ya. Termasuk juga bagaimana problem di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada gambar. Kalau terjadi pemotongan pipa atau pipa bocor, apa yang harus dilakukan? Sementara dia produksi harus jalan terus. Ya, ada satu daerah yang namanya ada flexible joint, nanti itu ada flexible joint. Jadi kalau terjadi karena thermal stress. Ya, nanti saya nggak tahu kalian belajar di mana. Artinya gini. Jadi kalau kita belajar pipa seperti ini pipa nih ya. Ya, ini pipa gitu kan. Terus kemudian karena temperatur dia tinggi, naik, maka nanti dia berubah. Nggak seperti ini lagi. Ya, barangkali dia seperti ini tuh nanti jalur pipanya tuh. Jadi seperti ini. Nah, sehingga kalau kita belajar nanti ada software, itu ada software sesar salah satunya, maka begitu ada perubahan karena thermal stress, maka jalur pipa akan berubah. Begitu jalur pipa berubah, maka kita jadi tahu, oh ternyata di sini harus dikasih support, di bagian sini harus dikasih support, bagian di sini harus dikasih support. Nah, ini nanti dari software kita bisa tahu, ya kita bisa lihat. Ya. Ini saya skip. Sumber geothermal. Oke, saya skip. Nah, ini. Saya nggak tahu di sini kelas ini ada yang tugas merancang atau saya enggak, karena di salah satu pemanfaatan dari geothermal ini ya, ini bisa buat mandi air panas, bisa buat pertanian, bisa budidaya ikan, pengeringan dan pemanasan untuk rumah atau daerah wilayah. Jadi untuk yang kapasitas kecil barangkali bisa digunakan untuk ini semua. Ya, kapasitas kecil. Nah, saya memberikan tugas kepada skripsi anak mahasiswa saya 2 tahun yang lalu itu memanfaatkan low enthalpy geothermal itu untuk proses drying
coffee, drying teh. Nah, ini kan biasanya ada di daerah pegunungan kan. Nah, ini kemarin ngambil contoh kopinya kopi Garut. Kamojang. Ya. Jadi untuk low enthalpy geothermal ini kita bisa gunakan untuk pertanian atau industri untuk pengeringan. Tugas merancang semester ini pun saya minta mahasiswa saya mengaplikasikan low enthalpy geothermal untuk pertanian. Ya, jadi nggak hanya melulu untuk pembangkit, nggak ada. Bahkan di Jepang itu geothermal itu yang kecil-kecil digunakan untuk ini pemandian, spa. Makanya di Jepang terkenal dengan onsen gitu kan. Ya, jadi bisa dimanfaatkan langsung atau untuk pemanasan rumah. Cuma kita di sini nggak kepake. Kenapa? Kita daerah musim panas nggak bisa pakai pemanas dari geothermal. Di negara-negara 4 musim, Jepang khususnya itu dia menggunakan memanfaatkan panas geothermal itu untuk pemanasan rumah. Oke, ini direct apa nih? Geothermal ya, saya skip. Ini juga ini tadi heat pump ya. Heat pump itu pompa kalor. Pompa kalor artinya itu tadi ini dimanfaatkan untuk daerah-daerah yang beriklim 4 musim ya. Geothermal itu digunakan untuk pemanas ruangan, bisa digunakan untuk panas ruangan. Ini saya skip Gunung Salak. Geothermal nggak usah, kerugian. Apakah ganggu ekosistem? Ini saya skip juga, kalian sudah tahu. Oke. Nah, kemudian mesin konversi energi berikutnya, ini ada yang namanya PLTG, pembangkit listrik tenaga gas, bukan panas bumi ya, gas. Jadi dibakar tuh gas. Kemudian ada uap, kemudian ada combined cycle, gas dan uap. Ini kalian juga mungkin barangkali di grup sudah membicarakan, mendiskusikan terkait dengan ini. Ya, kita punya nih PLTGU, kita punya PLTG, kita punya PLTU, kita punya PLTGU. Ya, mungkin informasi juga buat kalian bahwa beberapa kali di tempat kalian mungkin barangkali sering mati lampu. Ya kan? Sering mati lampu karena ada problem misalnya suplai batu bara atau jaringan plus segala macam. Tapi ada beberapa daerah yang nah ini yang perlu kalian tahu juga. Untuk daerah strategis ini mati lampu nggak boleh nih. Nggak boleh mati lampu deh. Kenapa? Misalnya di komplek DPR, di area kepresidenan ring 1 itu nggak boleh mati lampu sehingga dia tidak memanfaatkan ini tuh untuk pembangkit. Bukan, artinya ada genset yang memang yang sifatnya standby unit untuk mengcover bila terjadi mati lampu. Ya, jadi nggak sembarangan. Untuk daerah saya, daerah kalian barangkali ya itu bukan daerah strategis. Sehingga kalau udah mati lampu ya udah kita nikmati. Kecuali rumahnya Pak Eko tuh yang dosen teknik elektro. Karena di rumah dia sudah menggunakan baterai, dia pakai solar PV, menggunakan baterai sehingga kalau udah mati lampu di kompleknya itu yang nyala cuma rumah dia doang. Ya. Oke, ini secara garis besar. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa di termodinamika pun sudah dijelaskan bagaimana proses turbin gas dikompresikan udara masuk di sini ada pembakar, ada apa? Dipanaskan dulu udara. Jadi ini udara ya, kompresi udara. Kemudian ada combustion chamber, ada proses pembakaran menghasilkan gas temperatur tinggi. Gas temperatur tinggi itu menggerakkan turbin. Nah, karena dia temperaturnya masih tinggi, maka ini temperatur yang tinggi ini digunakan untuk sebagai ada yang namanya heat recovery steam generator. Ya. Jadi digunakan lagi di sini untuk apa namanya ini bukan heat recovery steam generator, ini digunakan maaf salah nih. Ini digunakan untuk memanaskan udara yang tadi setelah dikompresikan sehingga proses pembakarannya lebih baik. Nah, kalian tolong perhatikan di sini PLTG ini ada yang namanya stationary atau ada yang bergerak, move. Nah, yang bergerak ini yang biasanya dipakai di pesawat. Ya, jadi di sini nanti ada bahan bakar nih. Ada fuel masuk. Ya. Sementara yang stationary ini biasanya buat pembangkit. Nah, kemudian ini siklusnya, siklus Brighton-nya ya. Jadi bagaimana dia memanfaatkan ini bagian dari exergi nih. Jadi ada panas yang di save, ada panas yang di regeneration. Ya. Nah, ini contoh untuk turbin gas. Ya, masih turbin gas, saya skip aja. Ini turbin gas dan uap.
ya, pembangkit pressure rise fluidized bed combustion. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, ya, ini ada ini yang fluidized bed ya. Nanti saya bedakan dengan PLTGU. PLTGU yang tadi yang saya maksud itu adalah proses dari turbin gas itu keluar dari turbin, gasnya temperatur tinggi, temperatur tingginya itu digunakan untuk menstimkan ya, menstimkan apa namanya fluida dari steam itu nanti digunakan untuk menggerakkan turbin uap ya. Sementara kalau yang di sini ini ada proses pembakaran. Jadi mirip aja sebenarnya. Jadi ada turbin gas ya, turbin gas ya. Jadi dari gas clean up masuk ke turbin gas masuk dia di sini high heat recovery ini heat recovery steam generator HRSG ya. Jadi saya mulai dari sini. Jadi setelah dari turbin gas ya, karena dia temperaturnya masih tinggi, dia digunakan untuk menstimkan air. Ya, di sini untuk setengah air sehingga dapat di sini 355 derajat. Nah, dari 355 derajat masuk ke boiler. Di sini boiler. Nah, dari boiler ini tentu panasnya naik nanti dia, ya kan? Ya, dari pergerakan ini dia panasnya naik. Nah, masuk sini, masuk sini sehingga keluar 560 derajat, dia menggerakkan turbin uap. Turbin uap keluar, steamnya sudah berkurang temperaturnya kira-kira 665. Nah, 365 ini masuk lagi ke dalam boiler, gunakan lagi sampai di 565, masuk lagi untuk menggerakkan turbin uap lagi. Dua turbin uap ini dikopel langsung masuk ke generator. Nah, kemudian steam yang keluar dari turbin uap yang kedua, ya, turbin uap yang kedua, dia masuk lagi dipanaskan lagi, didinginkan lagi di kondenser, didinginkan dulu di kondenser, kemudian setelah didinginkan, dia dipanaskan. Ingat, kamu harus ingat, ya. Nanti ada yang bertanya, kenapa di sini didinginkan lagi? Kan suhunya bisa langsung ke sini. Ingat, nanti di siklus itu ada namanya boil pump. Tinggal ditulis di sini. Jadi karena ada pompa untuk menaikkan pressure, sehingga pompa itu nggak boleh dalam bentuk uap. Dia harus pakai dalam bentuk cair, sehingga diperlukan dulu nih kondenser. Ya, oke, balik lagi. Oke, kemudian gas ya. Tadi ini siklus dari yang uap. Kemudian yang gas, di sini ada turbin gas ya. Setelah clean up, ini tentunya ada proses pembakaran di sini, ada gas clean up, jadi ada proses pembakaran yang menggerakkan turbin gas. Kemudian dari turbin gas ini dikopel, ini turbin gas juga dikopel, di sini ada kompresor. Kompresor gunanya buat apa? Dari udara tentunya ya. Gunakan untuk membuat di sini tugas kompresor untuk fungsinya sebagai fluidized bed. Nah, ini dia. Fluidized itu artinya mengkabutkan. Bukan mengkabutkan ya, mengembangkan gitulah ya, batu bara yang ada di sini ya, fluidized bed. Jadi batu bara di sini dia nggak, ibarat kalau Anda bakar kertas gitu, Anda bakar kertas tuh kertasnya numpuk, begitu dibakar dia nggak terbakar sempurna tuh kertasnya, sehingga kalau begitu Anda angkat sedikit kertasnya baru dia terbakar lagi. Nah, fungsinya itu nih fluidized bed. Jadi di udara disemburkan dari bawah supaya nanti dia ngangkat gitu loh. Ya, mengambang udara, nah itu akan membuat proses pembakaran lebih sempurna. Itu yang dimaksud dengan pressurized fluidized bed combustion. Oke, kemudian air ini juga sudah banyak juga ya, kalian juga sudah banyak tahu tentunya, dan lebih enak lagi sebenarnya kalau kalian bisa ekskursi itu. Yang dekat di sini ada Saguling, Cirata, ya. Kemudian di mana Sumedang kalau nggak salah ada yang baru itu. Yang dekat-dekat sini atau Jatiluhur, ya, Jatiluhur itu bisa kalian lihat bagaimana proses dari bendungan reservoir ini masuk ke dalam penstock pipa. Di sini ada turbinnya, dari turbin kemudian dikopel langsung dengan generator langsung masuk ke sini jaringan listrik. Nah, saya pernah waktu itu ke Bandung, ada training itu. Bandung itu termasuk yang salah satu 1908 atau 28 itu di Bandung, ya. Kebetulan saat itu saya ada training di sana. Jadi itu bangunan bendung PLTA itu ada sangat luas sekali. Cuma mereka ada problem di mana nih, di kualitas air. Ternyata kotor. Nah, ini dia.
Jadi problemnya kotor, begitu kotor masuk ke sini, tank masuk ke turbin, bisa nyangkut nih kotoran di turbin, di sudu turbin. Ya, makanya harus diperhatikan di sini betul-betul bersih. Ya, nah, kemarin Pak Eko pernah cerita tuh, bagaimana kalau skala besar itu ternyata environment tuh banyak merusak juga nih PLTA. Kecuali yang potensinya tuh microhydro ya, microhydro tuh mungkin barangkali tidak terlalu banyak merusak ekosistem di sini. Kalau kita buat skala besar itu kan berapa ribu hektar itu jadiin reservoir ini kan. Kalau dia udah ada perkampungan di situ, berapa ribu kepala keluarga itu yang harus pindah ya. Oke, itu nanti bagian penentu kebijakan lah. Nah, ini kira-kira ya. Jadi dari sini masuk ini menggerakkan turbin, nah ini keluar lagi, masuk ke sungai lagi. Kalau daerah tekstur dari aliran ini masih tinggi lagi, misalnya masih dapat hak yang tinggi lagi, maka ini bisa digunakan lagi nanti di bawahnya nih. Jadi reservoir lagi gitu loh. Ya. Jadi ini paling penting ini adalah apa namanya? MGH ya. Ya, masanya ada gravitasi, ada haknya nih. Haknya inilah yang membuat potensi besar untuk sebuah turbin air. Ya. Oke, ini saya skip. Ini contoh juga sama pipa pesat. Ini saya skip lagi. Ini contoh-contoh pipa sudunya ya, sudu Pelton. Kalian nanti praktikum itu ada kalau nggak salah ada ini nih, Pelton ini. Ya, praktikum turbin Pelton. Ya, turbin air jenis tipe Pelton. Terus kemudian, nah ini juga sama turbinnya. Nah, saya skip. Saya skip. Jadi saya pernah ke Jatiluhur, pernah ke Cirata, Saguling juga pernah. Jadi kalian bisa lihat tuh nanti kalau mau ke sana gitu ya. Oke, ini saya skip. Nah, ini perbandingan turbin. Jadi ada turbin yang lihat sudunya ya, yang sudunya yang ini yang namanya model Kaplan. Ya, ini impuls turbin. Kalian lihat bentuk sudunya. Ya, ada perbedaan. Ini seperti mangkok ini, yang Pelton ini seperti mangkok, Kaplan ini seperti sudu blade ya. Ini turbin, saya skip perbandingan turbin udah. Ini juga sama. Simpulan nggak usah. Ya, ini juga ingat ya putaran. Di sini ada faktor H ya, ketinggian. Nah, ini standar kalau kalian misalnya gitu ya, di daerah kalian ada lihat perbedaan ketinggian dari sebuah permukaan air ya. Nah, wah ini kayaknya bagus juga nih. Daerah sini dibikin mikrohidro gitu ya. Nah, bisa dicek nanti putaran spesifiknya, dicari dulu tentu putaran spesifiknya. Setelah dapat putaran spesifik, ini bisa digunakan jenis turbin apa yang cocok. Jadi nggak usah ngitung-ngitung lagi, nggak usah cari lagi, oh, pakai ini aja, enggak. Di sini udah ada NS, ada putaran spesifiknya. Ya. Jadi Pelton itu mungkin untuk yang putaran rendah, sementara yang Prancis itu untuk putaran yang tinggi. Jadi sekali lagi ini mungkin barangkali nanti ada di tugas akhir di SKI ini Anda memanfaatkan daerah sekitar Anda untuk bisa memberikan energi sendiri. Kalau di situ ada peluang untuk turbin, untuk air, turbin air, silakan gitu ya. Ya, apalagi yang daerah-daerah tinggal di dataran tinggi, saya pikir ini peluang yang besar untuk bisa membuat mikrohidro, ya, mikrohidro. Ini daya turbin saya skip. Oke, ini saya lanjutkan aja terus ya. Ini ada sekarang nuklir. Nuklir juga barangkali ini menjadi dilema buat kita. Kita ya, bukan negara lain. Karena di Chernobyl itu, Anda lihat berita invasi Rusia ke Ukraina. Di situ ada satu pusat pembangkit listrik nuklir PLTN ya di Chernobyl. Itu tahun 1986 ini sudah meledak. Saya bukan melihat meledaknya, tapi saya melihat 1986. 1986 ya. Ini sudah ada PLTN di Rusia, di Uni Soviet. Sementara di kampung saya 1982 baru masuk listrik nih. Baru masuk listrik tahun 82 di kampung saya. Sementara di negara lain, Uni Soviet tahun 86 udah pakai nuklir. Ya. Nah, sekarang ini yang dia khawatirkan dalam invasi Rusia ke Ukraina itu dia sudah menguasai beritanya ya, sudah menguasai PLTN.
Bagaimana kalau ini hancur? Karena ini menjadi pusat. Biasanya perang itu melihat sumber energi mana, dimatikan dulu tuh sumber energi. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa kita manusia pun ya, kalau Prof. Rali bilang jiwa kita ini energi. Ruh kita nih, ruh ini sebagai energi. Jadi kalau ruh kita sudah ada, energi sudah tidak ada. Jadi tinggal gumpalan daging aja tuh. Ya, apa buktinya kita ada energi dalam diri kita? Ya kita perhatikan sekarang tubuh kita ini. Tubuh kita berapa sih sekarang temperatur kalau Anda ukur? 36, 37 kan? Sementara kalau dia rohnya hilang, berapa temperaturnya? Ya sama dengan temperatur lingkungan 27, 28. Jadi itu membuktikan bahwa di dalam kita ini ada energi, temperatur tinggi, 36, 37. Ya. Jadi energi. Jadi kalau perang-perang itu energinya dulu dimatikan. Ya, nanti peralatan-peralatan tempurnya nggak bisa bergerak, mati semua. Ya. Nah ini nuklir yang kita pun masih nggak tahu kenapa, apa trauma atau gimana. Yang jelas kalau saya melihat ini udah beberapa kali dilakukan feasibility study itu nggak pernah jalan sampai sekarang. Di mana di Muria sana, di daerah mana Jepara, kayaknya belum jalan juga. Sempat waktu itu mulai jalan, baut-bautnya pada hilang. Jadi mungkin barangkali ya, saya tidak tahu juga, masyarakat kita masih terlalu fobi dengan nuklir. Ya, padahal kalau lihat dari potensi teknologi yang sudah tinggi, kita pun ada badan riset terkait dengan atom, badan teknik atom nasional. Kemudian di Gajah Mada pun ada teknik nuklir gitu kan. Mestinya kita sudah bisa buat nuklir ya. Cuma tadi itu yang saya katakan, mungkin barangkali masyarakat belum siap hobi dengan nuklir atau LSM. LSM mungkin barangkali yang dibayar oleh pemain-pemain batubara barangkali, sehingga ini nggak berjalan juga. Ada rencana waktu itu mau dibangun di Babel, Bangka Belitung. Nah, ini juga kayaknya belum jalan juga. Ya. Oke, ini teknologi, ini yang disebut dengan fisi ya. Karena ada fisi, ada fusi. Ada lagi yang namanya plasma. Nuklir itu pakai plasma. Ini teknologi yang saat itu saya waktu di Jepang ya, ini salah satu lab saya itu dia mengembangkan plasma ini untuk pembangkit listrik. Ya. Ini yang nuklir, jadi prosesnya seperti ini. Ya, ini ada reaktornya. Jadi air itu nanti masuk ke sini, berubah terus jadi steam digunakan turbin. Turbin dikoppel langsung dengan shaft, masuk generator, masuk ke distribusi jaringan listrik. Nah, steam dari turbin ini didinginkan lagi di kondenser ya. Kemudian dari kondenser setelah dingin ada boil atau saya bilang tadi feed farm lagi, masuk lagi ke boiler ya, boiler masuk lagi, bukan boiler di sini, tadi reaktor nuklirnya jadi steam lagi dan begitu selanjutnya. Sementara di kondenser ini dia memanfaatkan ada biasanya air laut. Ya, air laut untuk pendingin di kondenser. Ya, ini juga sama. Ya, wind energy. Wind energy ini potensi yang luar biasa di kita. Kemarin di grup kelas yang lain juga membahas tentang wind energy, tapi tidak semuanya ternyata. Karena apa? Potensi angin di kita itu untuk membuat turbin angin itu paling enggak untuk sebagai pembangkit ya 5 meter per detik kecepatan anginnya. Sementara di kita tuh jarang yang sampai kepada 5 meter per detik. Ya, ini tantangan. Ya, tantangan buat kalian. Apa? Nah, perlu saya ceritakan juga bahwa kita Fakultas Teknik, ya, Fakultas Teknik FTU ini 3 tahun berkali-kali sudah hat-trick ya, 3 tahun itu menjadi juara Green Metric di UI. 3 tahun berturut-turut. Nah, salah satu yang membuat nilai kita naik dari Green Metric ini adalah Solar VP. Kita pakai Solar VP. Tentunya dia nanti maju ke SDGs tuh. Nomor 7. Ya, ini naik tinggi. Di samping pengelolaan air di kita pun baik gitu ya, tapi Solar PV membuat poin kita tinggi. Nah, akhirnya UI itu memutuskan teknik jangan lagi dong bikin lagi Solar PV lagi, kasihan fakultas-fakultas yang lain katanya. Sehingga sekarang kita ingin mengembangkan ke sini. Jadi kalau di gedung kita yang baru gedung ASL itu di lantai 9 di rooftop itu kita mau coba turbin angin yang vertikal. Yang vertikal ya. Nah, itu lumayan kencang tuh di atas tuh. Ini saya bilang ini tantangan buat Anda nih.
Bikin deh turbin angin tuh di atas, gitu kan? Di atas kita pasang, ya. Jadi nggak usah skala besar, paling tinggal internal kebutuhan kita sendiri, ya. Nah, ini tentunya untuk yang skala besar ini sangat dipengaruhi oleh tadi kecepatan angin. Kita di daerah tropis. Daerah tropis itu nggak terlalu besar kecepatan anginnya, kecuali mungkin daerah-daerah pantai ya. Pantai pun pantai selatan itu ya. Karena ini dipengaruhi oleh posisi kita di mana gitu kan. Makanya turbin angin itu banyak di daerah Eropa. Di Eropa, di Belanda, di Jerman itu banyak turbin angin karena dia kecepatan tinggi. Nah, sama juga karena di situ ada pertukaran antara panas dan dingin. Nah, kalau di Jepang itu ada perairan, di situ ada perairan bertemunya antara arus panas, arus dingin. Karena ada pergerakan kan dari bawah ke atas hangat, naik ke atas, dia dingin. Nah, situ adalah pertemuan. Nah, biasanya di situ ada sumber ikan yang banyak. Saya ingat betul namanya, arus Korasiwo sama Oyasiwo. Ya, jadi sama juga angin di atas. Kalau tadi di arus di laut, ini di atas. Jadi ada perputaran sehingga di Eropa bagian utara atau banyak kan di Eropa bagian utara ya atau di negara-negara di belahan utara itu banyak sekali sumber angin yang akhirnya mereka memanfaatkan itu sebagai wind energy untuk pembangkit listrik. Sementara di kita kalau yang kecil-kecil lah kita gunakan lah. Misalnya nih kan, ini salah satu beberapa contoh nih. Ya, pemanfaatan turbin angin itu. Oke, saya skip. Nah, ini yang tadi saya katakan, turbin angin yang vertikal yang dicoba ini yang Savonius. Silakan, Anda challenge buat Anda nih. Tentunya nanti juga daerah Anda sendiri yang saya bilang tadi kan, tugas kedua, tugas akhir nanti yang besar tadi itu memanfaatkan daerah energi sendiri. Daerah atau desa mandiri energi. Ada potensi angin, kembangan angin. Ada potensi air, kembangan air. Ada potensi panas itu solar PV, kembangan solar PV. Sehingga ini nanti akan terpenuhi nih desa mandiri energi. Ya. Oke. Kemudian OTEC. OTEC itu apa? Ocean Thermal Energy Conversion. Ini memanfaatkan perbedaan temperatur di laut. Ya, tolong Anda cek di US military ini sudah ada banyak mengembangkan terkait dengan OTEC. Ternyata perkembangan teknologi itu juga banyak bersumber dari militer. Anda bisa bayangkan sekarang dalam kondisi perang, semua peralatan perang itu membutuhkan energi. Begitu dia membutuhkan energi, energinya dari minyaknya di stop. Dari mana dia energi? Ya nggak? Jadi saya bilang tadi, begitu perang, lihat aja sumber energinya. Stop aja tuh sumber energinya. Kalau kita mau perang sama Belanda tuh ada bendungan yang tinggi. Gempur aja tuh bendungannya, habis dia negara. Jadi sumber energinya di mana? Ini yang kita stop. Kalau mau perang. Ya, tapi sekali lagi ini militer ini, khusus yang militer US, kita coba Anda tilangan dicek, ini perkembangan teknologi itu banyak di militer. Saya pernah diskusi di kelas yang lain, jadi waktu saya di Jepang itu, ada alumni Jepang, teman saya, dia pada saat dia liburan tuh datang tuh main ke kampus. Begitu dia main ke kampus, dia ceritakan tempat kerjanya di mana, saya kerja di bagian apa. Ada beberapa teman yang kerja di Mitsubishi, ada beberapa juga yang kerja di Hitachi. Lalu saya tanya, di bagian apa kerja di Anda misalnya di Hitachi? Hitachi yang kita tahu, dia apa produknya? Elektronik kan? Elektronik. Sama juga Mitsubishi, ada yang bergerak di bidang otomotif atau elektronik. Tapi ternyata dia itu bukan di bagian elektronik kerjanya, tapi apa? Di bagian untuk R&D rudal. Coba Anda perhatikan. Ternyata perusahaan sebesar itu dia juga melakukan R&D untuk rudal. Nggak ada yang tahu. Saya lihat tuh brosur-brosurnya itu. Ya. Jadi bagaimana Jepang tuh mempersiapkan semua potensinya tuh dengan untuk kekuatan yang tanpa kita ketahui, termasuk bunker. Kasus yang terjadi invasi dulu perang Timur Tengah, Kuwait dengan Irak gitu kan. Itu kelabakan tuh minyak itu. Nah, Jepang akhirnya sekarang dia buat bunker-bunker untuk persiapan ini tadi. Ya, jadi ini OTEC. Jadi di laut itu tidak hanya OTEC, tapi juga apa? Potensi laut ya. Ya kita nih garis pantai termasuk besar loh, apalagi yang di arah selatan. Jadi tidak hanya thermal dari energi dari laut,
kemudian juga gelombang, ini juga ada, ya, gelombang laut ini bisa dijadikan energi, ya, wave, ya, dari air laut. Jadi ini potensi. Anak kalian yang punya atau yang tinggal di daerah, saya waktu itu di kelas yang siapa ya, di daerah Pelabuhan Ratu, kemudian di daerah-daerah selatan, Cilacap, itu kembangkanlah barangkali nanti ya ke depan terkait dengan ini gelombang. Kan tinggi tuh di selatan itu. Ya. Oke. Ini saya skip. Nah, ini mesin pendingin, kita mungkin barangkali 10-15 menit lagi nih saya akan jelaskan terkait dengan mesin konversi energi yang di mesin pendingin. Kenapa saya sebut di mesin pendingin? Ya, lebih dari 50% atau 60%, ya, ini sistem HVAC di gedung ini untuk listrik. Listrik ini, sistem HVAC di gedung ini membutuhkan lebih dari 50% energi. Ya, jadi perlu kalian ketahui bahwa kita juga harus berupaya bagaimana kita mengurangi ini energi untuk listrik, apalagi sekarang semua rumah sekarang udah pakai AC semua. Ya, tempat kos-kosan kalian kalau nggak ada AC-nya nggak mau, kan? Ya, ini prinsip dasarnya kalian harus tahu bagaimana nanti kalian bisa melakukan sebuah konservasi energi di sistem pendinginan. Ini basicnya, ya, saya skip aja basicnya ya. Saya mau jelaskan mungkin barangkali ini ya, ini di sini nanti kelihatan kan ada pressure, ada entalpinya, heat content-nya, ya. Bagaimana kita nanti mau memanfaatkan, ya, ini siklusnya terbaik ya, beda dengan siklus Otto atau Rankine, dia putarnya ke kiri nih untuk yang siklus pendingin. Ya, lihat. Ini ada sebuah kompresor, di sini ada begitu ada titik di sini, maka di sini ada temperatur tinggi. Temperatur tinggi ini yang bisa kita manfaatkan. Untuk apa? Nah, kita lihat nanti. Untuk apa? Ini saya skip. Ini yang pendingin di mobil. Sorry, sebelum saya lanjutkan tadi, ini yang paling penting. Jadi kalau di AC itu yang ditanya efisiensinya itu bukan efisiensi, tapi apa? COV, yang namanya COV, coefficient of performance, 3 sampai 5. Ya, ini COP. Q dibagi dengan W, ya, bukan efisiensi ya, tapi COP, angka COP. Jadi dia bukan persentase tuh nanti angkanya. Ya. Oke, ini saya skip. Ini perang. Nah, ini dia yang saya bilang tadi. Jadi ini kita bisa lakukan, ada yang namanya ACWH. Jadi AC, air condition, tapi ada heaternya juga gitu kan, aneh kan? Gimana caranya? Ya, jadi ini tadi nih. Jadi setelah kompresor, ini kan kompresor kan, dua ini kompresor. Setelah dia kompresor, dia temperaturnya tinggi kan? Ini merah warnanya, temperatur tinggi, dia masuk ke sebuah yang namanya ini disebut dengan heat exchanger. Kenapa terlalu tinggi? Nah, di sini macam-macam nanti modelnya. Apakah pipanya dibuat spiral seperti ini, atau pakai model plate heat exchanger, atau model yang lain, whatever. Di sini ada air dari tangki. Nah, kalau dia temperatur rendah, begitu bertemu dengan di heat exchanger dengan temperatur tinggi, masa di sini sudah menjadi panas atau hangat. Ya, ya, atau dibalik, sorry, maaf, dibalik ya. Ini terbalik nih berarti. Dia karena dia memanfaatkan gravitasi. Kalau ini pakai pompa, jadi ini kebalik. Ini in ya, in. Ini hotnya di sini. Nah, setelah ini ya kita tinggal panas untuk apa? Mandi, untuk apapun. Nah, jadi AC ini dimodifikasi, AC kita ini dimodifikasi. Jadi pipa yang tadinya dari sini langsung ke sini, ini yang tadinya langsung ke kondenser dari kompresor, ini kita gunakan dulu, dipanasin dulu. Panasnya kita pakai dulu gitu loh. Ya, ini yang disebut dengan ACWH. Ini yang salah satu upaya untuk energi kita yang digunakan tadinya buat heater, buat pemanas air, ini nggak perlu lagi. Jadi satu AC itu bisa nanti buat dingin, buat di dalam ruangan yang dapat dingin, panasnya digunakan untuk air mandi. Ini udah beberapa tahun yang lalu kami di Lab Heat Transfer sudah melakukan riset ini dan kerjasama sama Wika Energy. Wika Energy. Ya, ini saya skip.
Nah, ini contohnya nih ya. Ini tadi kan. Jadi dari apa? Dari indoor, dari indoor terus masuk sini kompresor, dari kompresor ya masuk ke water tank ya, terus masuk baru ke condenser unit. Nah, ini yang digunakan buat mandi. Kira-kira seperti itu. Nah, ini pompa juga, pompa kompresor ini juga bagian dari kalian mesin konversi ini. Tapi saya tidak jelaskan lebih detail ini karena di sini sudah dipelajari di SKS 1 mestinya. Ada sistem fluida dan ada SKS 1. Jadi pompa kompresor sudah Anda pelajari. Tapi itu adalah bagian penting dari kita orang mekanikal. Jadi jangan sampai dilupakan. Ini saya skip aja, pompa klasifikasi juga. Termasuk ini kan, ini mungkin barangkali juga sudah kalian pelajari ya. Bagaimana menghitung daya pompa, losis-losisnya ini, standar pompa, terus kemudian piping, di piping juga ini ternyata ini ada losisnya juga karena kekasaran permukaan. Terus don't forget ini, Moody diagram nih. Ya. Jangan sampai Anda lupakan dengan Moody diagram. Ya. Oke, ini skip semua pompa. Pompa sentrifugal, skip. Ini apa? Sistem apa bukan? Kompresor, saya skip juga. Ini juga kompresor, ini saya skip. Jadi ini nggak perlu saya jelaskan. Oke. Oke, ini saya stop dulu ya. Oke, jadi balik dulu ke videonya nih. Tolong hidupkan kembali wajah-wajah Anda, video Anda. Jadi itu terkait dengan mesin fluida yang sangat banyak sudah. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail tentunya. Ya, kamu harus explore lagi nanti mau di seminar kalau memang tadi misalnya di sistem pembakaran apa yang mau kamu lihat? Di sistem pembangkit tadi apa sih yang kamu fokuskan? Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa nanti di tugas besar itu saya akan membuat tugas Anda terkait dengan desa mandiri energi. Jadi mulai sekarang Anda perhatikan nih, potensi apa yang bisa dilakukan di daerah Anda. Adakah sungai di situ? Adakah daerah terbuka di situ? Ya, jadi tolong diperhatikan. Nah, terkait dengan yang ini, yang apa namanya, yang saat ini sedang berkembang kondisi pandemi COVID, Prof. Riley sudah membuat beberapa contoh kontribusi orang mekanikal di bagian kesehatan. Saya juga sedikit cerita terkait dengan ventilator. Koven, ya mungkin kalian belum tahu kali ya. Coba saya lihat dulu. Saya lihat dulu nih ada di mana. Ini barangkali ya. Ini barangkali ya. Oke, ini saya share lagi. Sedikit saya share lagi. Ini terkait sama ventilator. Jadi ini yang perjuangannya saya bilang luar biasa. Saya share screen. Ini kali ya. Sudah terlihat ya? Sedikit aja saya sampaikan di sini terkait. Jadi Coven 20 ini sebenarnya banyak juga peran orang mesin mestinya. Jadi ini yang menginisiasi ini dari teman-teman dari teknik biomedik. Ya, jadi sekarang ini kita harusnya sudah membuka pikiran kita. Jangan mechanical minded gitu loh. Jangan mesin minded. Kita harus berkolaborasi. Nah, salah satu contohnya di biomedik ini. Ya. Dan mulu saya sampaikan juga kepada kalian bahwa di teknik mesin itu sekarang 10%-nya wanita loh. Ya, 10% wanita. Kenapa? Kita berkolaborasi dengan medical, dengan kedokteran dan atau ada tuh yang terkait dengan biologi, ternyata dari hasil survei itu wanita lebih concern, lebih baik. Makanya wanita banyak di teknik mesin dibanding angkatan saya 150 cuma 3 wanitanya. Sekarang setiap angkatan rata-rata tuh 10% dari wanita. Kenapa? Karena itu tadi kita ingin kolaborasi. Nah, ini produk yang terpicu dari kondisi pandemi COVID-19, kita bikin namanya Coven 20. Ya, Coven 20 ini maksudnya tahun 2020 kita buat nih. Ya, tahun 2020 ini Coven 20. COVID ventilator. Jadi dan ventilator ini disebut ventilator transport. Nah, saya mau lihat kepada Anda kalian di mana peran kita. Ya, di mana peran kita nih? Orang mekanikal maksudnya ya. Ya. Dan saya ikut dalam ini bukan karena saya tidak masuk dalam timnya ini, tapi saya sebagai struktural saat itu. Jadi harus menjalin kerjasama dengan mitra bagaimana saya harus bisa membuat produksi massal untuk saat itu 300 unit didonasikan, gratis dibagikan.
Cuma problemnya saat itu apa? Ternyata mereka menganggap ini sebagai ventilator yang statis, dipakai terus. Enggak, ini transport. Transport itu artinya apa? Untuk perjalanan dari rumah ke rumah sakit misalnya, atau dari poliklinik, puskesmas ke rumah sakit. Jadi kapasitasnya tuh enggak lama. Nah, oke, kembali lagi. Saya bilang, di mana orang-orang mechanical? Ini ada perhatikan di sini. Di sini ada pressure. Saya mungkin akan lebih tebal lagi, mungkin kalau kalian bisa. Nah, jadi dari sini nih. Ini orang mechanical ini. Solenoid valve. Ya, terkait dengan aliran udara, suplai oksigen. Nah, ini orang mechanical nih harus berperan di sini. Ya, ini kan kalau ini udah kontrol itu mungkin barangkali kita juga bisa gitu ya. Tapi paling nggak ini terkait dengan suplai udaranya, berapa perhitungannya, termasuk solenoid valve-nya, ya breathing circuit-nya, face mask-nya ini, berapa kebutuhan udara orang pada saat dia pakai masker itu berapa. Ini yang saya katakan tadi, peran orang-orang mechanical, ya. Ini prototipenya, spesifikasinya, saya pikir tidak perlu jelas semua. Jadi kita berupaya. Oke, ini saya stop cukup lah. Oke, jadi peran itu harus kita perluas lagi. Jadi mechanical di dalam benak kita harus buka, jangan lagi terbelenggu dengan istilah tadi teknik mesin. Mechanical luas. Ya. Nah, ini tantangan buat Anda. Ya, sekali lagi tantangan buat Anda. Oke, hari ini saya cukupkan apa yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan mesin konversi energi. Tentunya kalau saya mau buka diskusi, silakan kita diskusikan, masih cukup, masih ada kira-kira 8 menit lagi atau 18 menit lagi sebelum sampai pukul 11:30. Kalau tidak ada, saya tutup, atau nanti mau didiskusikan lewat WA Group juga tidak apa. Ya, ini sementara recordingnya saya stop dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.